Ini kan rizki, ini kan dari Allah memberikan rizki kan sebenarnya untuk si suami, untuk si istri, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya kan seperti itu. Betul. Jadi bukan berarti ini saya dapat rezeki karena kepandaian saya kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, saya ingin sekali dalam bekerja maupun mendidik istri, mendidik anak, itu juga menjadi ibadah di hadapan Allah, kan gitu Pak Ustadz. Yeah. Tapi kalau saya pikir-pikir juga, ini yang bagaimana ini yang namanya bekerja menjadi ibadah di hadapan Allah? Karena kan misal nih, satu contoh nih Pak Ustadz, ketika saya lah misalnya, itu kan gitu ya, saya misalnya pulang ke rumah nih, lihat istri lagi cemberut. Nah di sini tuh sudah muncul nih pertanyaan nih, wah kenapa cemberut ya? Tanya misalnya, cemberut kenapa gitu. Nah itu dari kata-katanya itu, nanti bisa jadi pertengkaran yang luar biasa itu. Entah dari cara saya bertanya, atau nanti salah tanggap atau gimana. Lah, ini bisa dikatakan ibadah atau enggak? Nah ini Pak Ustadz, ini kan kita kan perlu juga hati-hati ya Pak Ustadz ya. Gimana sih sebenarnya yang nanti benar-benar menjadi ibadah di hadapan Allah nih? Mohon penjelasan nih Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau mengacu kebanyakan orang bercerita bahwa bekerja itu adalah ibadah, bisa aja, tetapi bisa aja ibadah itu karena Allah atau ibadah itu hanya untuk biasa saja, ya. Karena ibadah itu macam-macam, ada karena dunia, karena akhirat, itu kan. Yang biasa saja ini yang dunia maksudnya Pak Ustadz? Yang biasa saja itu dunia, biasanya rata-rata seperti itu. Karena pada saat seseorang melakukan aktivitas, itu kalau udah ngomong aktivitas yang baik itu menjadi ibadah, ya belum tentu, kan gitu ya. Karena bisa aja orang non-muslim itu aktivitasnya baik. Apakah itu menjadi ibadah? Enggak bisa. Ya karena yang membedakan itu muslim dan bukan muslimnya itu Pak. Salah satunya itu. Ya. Nah kalau orang muslim pun, kalau dia mau melakukan ibadah sama sholat, dia nggak berniat sholat. Dia mengerjakan sholat, tapi nggak berniat sholat karena Allah Ta'ala. Ya, apakah itu dikatakan ibadah? Di depan manusia kelihatannya ibadah. Tapi di hadapan Allah, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Karena yang tahu adalah niatnya dia, untuk apa dia sholat. Niatnya. Kan gitu, niatnya untuk apa dia sholat. Nah, kalau dalam suatu pekerjaan, memang diceritakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jadi, dari ayat inilah kita memahami bahwa setelah kita tunaikan sholat, kita disuruh oleh Allah Ta'ala bertebaran di muka bumi, berarti melakukan aktivitas ikhtiar untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari rizki Allah, untuk mencari karunia Allah sebenarnya. Nah, sebenarnya aktivitas itu apa saja? Semua aktivitas yang dianjurkan oleh Allah dan dikuatkan oleh ajaran Rasulullah itu suatu yang baik dengan niat karena Allah Ta'ala, itu akan menjadi ibadah. Saya kasih contoh, umpamanya kamu sholat. Kenapa kamu sholat? Perintahkan Allah, dianjurkan Rasul. Ya sudah benar. Tapi pada saat kamu sholat kan orang nggak tahu kamu sholat untuk apa.
Agak tipis-tipis juga. Ya, betul. Makanya Benar, di sini benar. yang menjadikan ibadah karena Allah Ta'ala adalah kamu sholat, kamu lakukan sholat itu karena Allah aja. Bukan kamu sholat agar sukses. Nggak ada sholat itu bisa sukses. Dulu waktu di pekerjaan Pak Ustadz, itu rata-rata, wah ini rata-rata yang saya pernah tahu ya, saya dengar itu, apalagi di bulan puasa, itu berlomba-lomba sholat supaya apa? Proyeknya dapat. Itu berarti bukan karena Allah niatnya. Bukan. Insya Allah bukan karena Allah Ta'ala. Itu jadi apa nanti itu Pak Ustadz yang gitu Pak Ustadz? Ya nggak dinilai aja. Rugi. Iya rugi. Makanya kalau memang ada orang yang mengajarkan seperti itu, nggak usah diikutin. Walaupun dia orang Islam, iya nggak usah diikutin. Gimana caranya kalau kita kan, misalnya saya dalam satu kelompok tersebut, tuh, gimana caranya supaya ikut tapi nggak salah gitu? Atau nggak ikut sama sekali? Kalau umpamanya imamnya itu sudah bilang, imamnya bilang, yuk kita sholat berjamaah agar dapat proyek, berhenti. Nah itu tidak boleh dilanjutkan itu. Walaupun niat itu sendiri-sendiri ya Pak Ustadz ya? Nggak bisa wong imam. Mau dari titik mana? Imamnya kan dia yang memulai. Nah itu nggak usah ikut, nggak apa-apa di titik. Istilahnya munfarid ya. Iya, munfarid ya benar. Memisahkan dari niatnya memisahkan. Ya seperti gitu itu. Ya, Pak iya. Ustadz? Nggak boleh yang seperti itu. Dan imam yang seperti itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Sholat ya sholat aja biasa. Persoalan dapat proyek atau enggak itu kan karena izin Allah aja. Sama seperti orang mau nyuri sama orang nyuri, dia berhasil atau tidak berhasil itu kan izin Allah aja. Walaupun ini nyuri ya Pak Ustadz? Iya. Nah kan orang nyuri berhasil kan ya Allah mengizinkan. Kan. Tapi kan nyuri nggak boleh. Nggak kan boleh, begitu, iya benar. Bukan karena Allah mengizinkan tuh berhasil dia nyuri, tapi itu Allah nggak ridho. Tetap nggak boleh ya. Mengizinkan aja kamu berhasil. Kamu nggak ketangkap polisi, kamu nggak digebukin sama massa, kan gitu Allah mengizinkan. Tapi karena orang itu enakan mencuri, ya nanti lama-lama dia nyuri terus, ya lama-lama digebukin, kan gitu ya, tangkap polisi seperti itu. Nah hal yang tersebut harus kita pahami bahwa jangan lakukan yang seperti itu. Puasa ya karena Allah aja. Jangan puasamu niatmu apa diet ya nggak boleh, puasa niat diet itu nggak boleh. Oh iya ya. Nggak boleh niatnya diet, niatnya kan Allah ibadah. Jadi jangan lo kan bisa niatnya macam-macam. Ya sudah kalau memang dikasih tahu nggak bisa ya monggo aja kerjakan. Karena hidayah itu kan mahal istilahnya. Jadi kalau dia meyakini bahwa niatnya ini tapi puasa dilakukan, nanti taunya nanti di akhirat. Selesai ya. Kalau ibadah mengharapkan pahala, apakah itu karena Allah juga Ustaz? Sebenarnya kalau memang melakukan ibadah dapat pahala itu normal sudah. Mengharapkan pahala. Begini nanti dulu sabar. Kalau orang beribadah mendapatkan pahala itu normal. Iya. Ya. Betul. Kalau sudah normal kenapa harus dicari pahalanya? Berarti mau minta lebih kira-kira gitu. Nah, biasanya dia pengen minta lebih. Lah sudah ya memang kalau kita mengerjakan ibadah dapat pahala, ya sudah serahkan aja sama Allah pahalanya. Yang penting dalam mengerjakan ibadah itu khusyuk karena Allah. Kan syarat-syaratnya dipenuhi dulu gitu Pak Ustadz ya. Ya, nah, kayak umpamanya kamu tadi bertanya, saya lihat istri saya cemberut. Kenapa kamu cemberut kan gitu? Iya betul. Ya. Nah, pada saat kamu itu lihat istrimu cemberut, sebenarnya harus ada alat-alat gimana caranya ini bisa selesai, di mana istri cemberut itu menjadi tidak cemberut, kan gitu iya, ya. maunya gitu. Itu memang harus ada alat. Alatnya apa? Cara berpikir kita. Kalau umpamanya istrimu itu memang hobinya cemberut, ya pakai kalimat-kalimat yang lain. Kan bisa, umpamanya kamu biasanya kenapa kamu cemberut kan gitu. Iya. Kan bisa aja dengan kalimat yang hampir mirip, tetapi dengan gaya yang lain, disenggol. Kenapa sih dari tadi aku lihat kamu kok begitu aja mukamu? Itu dengan kalimat dan nada yang beda, dia itu nerimanya beda. Iya ya. Keburu kesel semuanya. Karena sudah keburu kesel lihat cemberut, sehingga kalimat yang di sini tidak ditata. Padahal kalau menginginkan seperti itu bisa dirubah aja sedikit.
Kemudian kenapa harus dirubah seperti itu? Biar dia tidak merasa kalimatku itu menekan dia. Nah, pada saat ditanya kenapa kamu rubah kalimatmu agar tidak menekan istrimu, umpamanya. Kan saya pengen keluarga saya baik. Iya, betul. Berarti saya yang harus mengusahakan. Kan seperti itu. Dengan kalimat itu, siapa tahu hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada istrimu. Sehingga mikir, tumben suamiku kok ngomongnya halus. Loh, kan gitu. Iya, benar. Sehingga pada waktu itu si istri dapat hidayah lagi untuk melakukan sesuatu yang baik lagi. Sehingga tanya, tumben kamu ngomongnya kok enak. Kan enak, selesai, nggak jadi cemberut. Tapi kan seorang imam atau laki-laki itu kan nggak serba bisa, Pak Ustadz. Itu gimana caranya ya supaya tidak terjadi pertentangan itu? Sebenarnya memang tidak serba bisa, betul. Apa yang harus mendasari gitu, Pak Ustadz? Yang mendasari kita itu ya kita dekat dengan Allah dulu, sebenarnya itu. Kenapa harus dekat dengan Allah dulu? Kerjakan akhiratnya, kerjakan ibadah karena Allah Ta'ala dulu. Ya, kenapa seperti itu? Kemudian ada perubahan untuk kita sendiri. Jadi kalau kita belajar agama itu bukan untuk dihafalkan saja, tetapi harus dikerjakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau umpamanya kamu belajar, umpamanya kamu kamu tuh ini hanya umpama, kamu ingin dihargai orang lain, walaupun sebenarnya ini tidak boleh sebenarnya ya. Gimana itu nggak bolehnya, Pak Ustadz? Ya kamu minta ingin dihargai orang lain itu tidak boleh. Iya. Tapi yang benar adalah gimana caranya saya menghormati orang lain. Nah itu yang harus benar. Malah gitu ya. Nah, kalau kamu itu bisa menghormati orang lain, lewat mana menghormati orang lain? Lewat kalimat, kata, cara berpikir, ngobrol, bibir senyum. Kemudian kalimat-kalimat itu kemana nih? Kalau umpamanya kalimat-kalimat kamu itu kamu arahkan yang pekerjaan, ya pekerjaannya menjadikan dia itu senang bagaimana. Kalimat itu tidak keluar dari syariat Islam. Nah, di titik itu orang itu bisa menilai kamu sendiri walaupun kamu tidak ingin dihormati secara formal. Nah, dia langsung paham bahwa oh kamu itu orang baik. Sehingga pada saat kamu itu seperti itu terus dengan orang itu menilai kamu. Titik orang itu menilai kamu. Ini kan nanti orang ini akan bercerita kepada orang lain bahwa kamu itu baik. Nah, dari titik itulah nanti mulai istilahnya Allah menentukan atau memberikan rizki-rizki lewat mereka-mereka itu salah satunya. Kan benar istilahnya kalau dalam Quran, wa fis sama iriskukum wa ma tu'adun, di langit ada jalan rezekimu. Salah satunya disuruh oleh Allah Ta'ala apa? Innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Lah, kamu kerjain. Lah kan nanti ketemu istilahnya jalan rezekimu. Kan gitu. Jalan rezekimu untuk pekerja gitu. Jalan rezekimu untuk keluargamu apa? Dengan istrimu umpamanya. Lah cara rezeki istri itu gimana? Yang menyenangkan hati, yang menyejukkan hati. Nah, itu juga harus kamu bikin. Bukan kamu yang harus dihormati, tidak boleh. Tapi gimana kamu bisa menghormati istrimu? Loh, kenapa harus saya? Kan kamu yang tanya. Lah kalau istrimu diem kan ya nggak perlu ngomong gitu. Kecuali istrimu yang tanya. Saya juga akan sama. Ya gimana caranya kamu menghormati suamimu kan gitu. Iya. Istrimu diem nggak perlu dijawab kan gitu. Artinya dengan istri juga menghormati suami, rezeki juga dilancarkan oleh Allah walaupun yang cari rezeki suaminya. Iya, seperti itu. Jadi berbuat baik itu ya suami kepada istri, istri kepada suami. Ini kan rezeki, ini kan dari Allah memberikan rezeki kan sebenarnya untuk si suami, untuk si istri, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya kan seperti itu. Betul. Jadi bukan berarti ini saya dapat rezeki karena kepandaian saya kan nggak bisa. Semua harus berkontribusi lah. Ya, sebenarnya itu yang diawali dari imamnya. Nah, hal seperti itu memang harus dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki lewat mana? Istri ya sudah. Rezeki lewat mana? Anak ya sudah. Gimana caranya kamu membimbing anakmu dapat rezeki? Diajak aja anakmu ngobrol, diajak. Kalau anakmu menutup diri, gimana dia bisa mendapatkan rezeki yang kira-kira bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala? Kan seperti itu. Harus dicari jalannya.
Ini pelajaran yang saya nggak pernah dapat nih sampai setua ini. Ya toh, bahwa disuruh menghormati, oke menghormati, tapi secara detail cara menghormati bagaimana? Lah itu kan nggak pernah dapat pelajarannya itu. Iya, sebenarnya menghormati itu memang jarang diceritakan oleh para ustadz. Iya. Masa hormat dengan istri? Lah iya, makanya itu kan. Teman kan nggak mungkin. Hormat itu ya dengan kata-kata, dengan cara berpikir dan sebagainya. Nah, itu yang nanti seseorang melakukan kebaikan itu yang menulis juga malaikat raqib, dan ini ditulis terus-menerus. Rizki atau pekerjaan itu bisa menjadikan ibadah di hadapan Allah Ta'ala itu ya karena jelas kamu harus Islam, beriman kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kamu melakukan perbuatan baik, ya awali dengan basmalah, selesaikan dengan hamdalah, kan seperti itu. Sehingga apa yang kamu kerjakan itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Dan itu langsung berpahala. Nah tadi, kenapa kita harus cari pahala? Nggak usah dicari pahala, itu diberi kalau memang sudah benar. Jadi nggak perlu kita itu minta permen dari sesuatu yang kita kerjakan, kan gitu. Iya. Bekerja aja lah dengan baik ya. Istilahnya nanti gaji akan dapat. Insya Allah. Didik istri gaji kita nanti. Jadi seperti itu. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang menjawab pertanyaan Pak Tung, jadi suami kan nggak selalu serba bisa. Ustadz kan bilang mendekatkan diri pada Allah. Berakhlak yang baik lah inti kasarnya. Berakhlak yang baik agar mendapat pahala. Nah, berakhlak dengan baik kan tentunya ujiannya juga banyak. Tadi yang Pak Tung bilang, kalau kita minta dihargai kan nggak boleh, harus menghargai orang. Artinya apakah dengan menghargai orang itu ada nilai feedbacknya? Jadi orang menghargai kita, Ustaz. Kita tidak perlu meminta feedback atau kita mencari-cari dapat feedback apa tidak. Tetapi kerjakan itu karena Allah Ta'ala, sudah titik. Titik itu tok. Karena nanti pada saat kita itu berbuat baik kepada orang lain, belum tentu kita itu dibalas oleh orang lain itu baik. Ujian lagi. Ya ujian lagi. Makanya kalau kita itu mencari feedback, akhirnya jengkel karena dia tidak membalas. Kan begitu. Sama seperti itu. Pada saat kenapa kamu cemberut? Ngomonglah dia. Iya. Karena dulu kamu gini. Lah, kan berantem akhirnya. Iya, benar. Kan dia cari feedback sebenarnya. Kalau nggak cari feedback kan ringan ngomongnya. Berarti niatnya nggak lillahi ta'ala ya. Lah kan begitu. Karena ingin dihormati, karena ingin begini. Nggak usah, dunia itu nggak usah dicari istilahnya. Bukan berarti tidak dicari itu tidak boleh melakukan aktivitas dunia. Bukan itu maksud saya. Memberi nilai ibadah di dunia ini ya. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi menghormati orang lain tuh nggak usah mencari feedback bahwa dia harus berbuat baik kepada saya. Nggak usah. Kalau kita mau sedekah, jangan kita itu mencari dengan ya bahwa dia akan berterima kasih. Nggak perlu. Nanti kita ngasih sedekah, kita ngomong kasih sedekah nggak terima kasih, loh kan maunya kemana? Iya. Karena sedekahnya karena Allah atau karena kamu sedekah itu pengen orang itu bilang terima kasih, kan? Iya. Nggak ketemu, itu kan dunia. Ditolongin, bukannya ini malah kan gitu biasanya gitu ya. Iya, sudah ditolongin gini loh kan, akhirnya salah. Akhirnya yang dicari itu hanya ibadah untuk dunia. Lah kan percuma akhirnya. Padahal di situ kan dilarang kita melakukan sesuatu ibadah bentukannya adalah ujub riya, enggak boleh di titik itu. Karena pada saat kita itu ada ujub pada riya, itu syirik. Nah, harus kita belajar dekat dengan Allah itu karena seperti itu. Belajar dengan ustadz-ustadz yang memang ahli ilmu itu agar paham dia nanti mau kemana. Pada saat dia itu melakukan hal baik itu mau kemana arahnya. Karena yang kita diberikan hidup di dunia oleh Allah Ta'ala sebenarnya tujuan kita akhirat. Nah, tujuan akhirat itu gimana? Ya semua yang kita lakukan di dunia suatu kebaikan dan kita itu Islam dan kita beriman kepada Allah Ta'ala dan niatkan Bismillah karena Allah. Bismillah itu di lisan atau di sini, jangan mencari dunianya. Dunia itu nanti akan ngikutin sebenarnya.
Kita menghormat orang lain, kita nggak butuh orang lain menghormati kita. Kita hormat aja sama orang lain. Suatu ketika memang orang bisa hormat pada kita. Suatu beberapa ketika orang itu bisa hormat kepada keluarga kita. Wallahu alam, itu dari Allah aja. Pada saat mamanya orang itu hormat dengan keluarga kita, ya kita pesen sama anak, sama istri mamanya. Kalau kamu dihormati oleh orang lain, jangan kamu besar kepala. Tunduk, lebih tunduk, maksudnya hormati dia. Karena dia sudah menghormat pada kamu harus hormat kepada dia. Jangan juga dimarahi, karena dia memberikan ujian sama kita. Nah, iya, kan seperti itu. Nggak usah dimarahi. Karena kalau dimarahi, benar kita nggak lulus di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya marah itu sebenarnya memang tidak ada. Kalau bagi orang yang beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala, marah itu nggak ada. Wong semua yang kita kerjakan atau semua yang kita hadapi itu ujian kok. Berarti kebanyakan orang itu minta supaya orang lain berubah ya? Padahal dirinya yang harus berubah ya. Berubah itu dirinya, benar. Berarti harus tetap berpikir mencari cara, itu ya Pak Ustadz ya? Iya, karena Allah itu menitipkan otak kita itu untuk berpikir, untuk mencari solusi. Bukan untuk nyalain orang. Iya, dan nyari solusi itu sebenarnya bukan otak kita sebenarnya. Jadi otak kita itu hanya burner aja. Gimana itu, Pak? Jadi sebenarnya orang itu, sebenarnya orang itu akan bisa mendapatkan solusi aslinya. Oh gitu Pak Ustadz ya? Jadi gimana ya? Yang memberikan solusi itu Allah. Jadi orang harus bagaimana Pak? Orang itu hanya tahu petunjuknya, baru dia berpikir. Coba saya tanya, benar apa enggak? Oke. Orang itu sebenarnya nggak bisa cari solusi. Dia itu dikasih petunjuk sama Allah, baru dia berpikir, oh kayaknya ini. Bener ya. Makanya kalau orang itu nggak bisa cari solusi, itu nggak bisa. Dan petunjuk itu juga sebenarnya dari Allah, Pak. Ya dari Allah. Jadi semua dari Allah, Pak. Lah emang. Mau apa? Tapi sebagian orang merasa itu pikirannya. Iya, seperti itu. Oh. Gitu ya? Jadi iya. Jadi orang nggak sadar bahwa semua itu dari Allah. Orang yang pintar, enggak, itu dari Allah, bukan dari otaknya. Allah itu ngasih petunjuk sedikit, dia berpikir kok nanti. Ini pelajaran yang saya juga nggak pernah dapat. Kenapa gitu ya? Pada saat orang mendapat petunjuk inilah sebenarnya dia sadar, dia nggak sadar bahwa itu dari Allah. Dan itu yang harus dia syukurin sebenarnya, Pak. Dan itu harus dia yakini itu dari Allah. Oh itu dulu? Ya itu dulu diyakini bahwa itu dari Allah. Sehingga dia tahu, akhirnya dia bersyukur bahwa dia selalu ditolong oleh Allah itu. Makanya jangan merasa mampu. Orang itu dapat petunjuk. Siapa? Orang yang pintar di Indonesia ini adalah siapa? Apakah setiap orang selalu dapat petunjuk, Ustaz? Iya. Tapi ada yang nggak memberdayakan petunjuk itu, ada yang memberdayakan petunjuk itu disebabkan apanya tuh, Ustaz? Nafsu. Nafsu itu. Nah, di titik inilah kita harus memahami bahwa bagaimana kita mengoptimalkan apa yang kita kerjakan ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Apapun, mau ngomong ditata yang baik. Kenapa kamu ngomong itu kok baik-baik terus? Lah Rasulullah mengajarkan baik. Allah menyuruh kita itu bicara yang baik-baik, kan gitu. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus pahami bahwa kita hidup itu mencari akhirat. Apa saja itu akhirat. Selama yang kita kerjakan dunia itu karena Allah dan diawali dengan Bismillah dan benar-benar dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala, itu akhirat. Dan itu pasti berpahala. Pasti kalau sudah akhirat itu pasti berpahala. Nggak perlu kita, saya mau begini, saya mau ngomong baik biar dapat pahala. Lah, kok dibalik-balik sih? Gitu. Balik-balik sudah. Nggak usah cari permen. Kan kayak anak kecil lah, jangan gitu ya. Jadi belajarlah seperti itu. Mudah-mudahan kita itu mampu mengerjakan semua yang kita kerjakan di dunia, suatu kebaikan. Satu adalah niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan niatkan dunia, habis nanti kita. Karena dunia tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah amal-amal soleh kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, ketakutan kita pada Allah Ta'ala. Itu yang kita bawa. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kerjakan yang baik, lillahi ta'ala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tayangan video kami kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.